Selamat datang di perkuliahan RPL 423 Keamanan Perangkat Lunak pada materi Security Testing. Nah, pada pertemuan ini kita masuk ke fase Security Testing ya, yaitu bagaimana sistem yang sudah dirancang dan dikembangkan diuji keamanannya. Kemudian di sini fokus kita bukan lagi membuat desain keamanan, tetapi memastikan implementasi benar-benar aman ketika dijalankan. Di sini ada namanya capaian mata kuliah kita. Yang pertama adalah memahami dari dan juga menerapkan proses validasi attack surface. Nah, untuk nanti di part kedua, video selanjutnya adalah bagian memahami dan juga menerapkan manajemen data pengujian. Nah, jadi di sini adalah kita awali ya pembahasan kita, yaitulah konsep secure testing. Nah, jadi secure testing ini kita harus pahami dulu nih bagian dari namanya testing ataupun software testing. Kalau software testing itu merupakan proses untuk menilai ya fungsionalitas itu suatu aplikasi ataupun perangkat lunak lainnya dengan tujuan untuk mengungkapkan apakah sesuai nggak sih si perangkat lunak tersebut dikembangkan dengan requirement ataupun persyaratan dari si kliennya kita. Nah, kemudian di sini adalah di mana si software testing ini kan juga merupakan bagian upaya untuk ini kita ketahui ataupun kita kenali cacat ataupun defect demi menghasilkan produk itu berkualitas melalui nanti beberapa validasi yang tepat terhadap lingkungan yang bebas dari cacat. Proses ini juga memverifikasi nih apakah perilaku dari fungsionalitas yang diarahkan itu telah sesuai nggak sih dengan requirement secara aktual. Dan kemudian dalam proses pengujian perangkat lunak ini tujuan identifikasi kesalahan ataupun persyaratan itu yang hilang diverifikasi terhadap kebutuhan aktual yang harus divalidasi untuk analisis kesenjangan ataupun gap analisis. Nah, jadi secara umumnya ya, itu pengujian perangkat lunak itu kan dikategori ya ada dua macam secara umumnya, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Nah, sekarang nih, ada functional testing, ada namanya security testing. Nah, jadi sebenarnya pengujian fungsional itu berbeda dengan pengujian keamanan, tapi kedua hal ini juga sama pentingnya. Nah, jadi kalau pengujian fungsional ini kan memastikan semua fungsi diterapkan, sedangkan kalau pengujian keamanan ini dia memastikan nih apakah aman dari penyerang ataupun attacker ataupun hacker, seperti dengan mencari kelemahan dan juga celah keamanan. Nah, kalau kita bandingkan ya functional testing ini dan juga security testing ini, nah kalau si functional itu kan dia kan fokus ke fungsi, sedangkan security itu berarti kan fokus nih dari katanya security berarti celah keamanan. Nah, kalau di functional testing ini kan menggunakan ataupun si aktornya itulah pengguna normal, sedangkan kalau security testing ini adalah penggunanya lah si penyerang ataupun attacker ataupun hacker gitu. Kalau si functional testing ini kan sesuai ya dengan nama inputan ataupun masukannya itu yang diharapkan. Kalau security testing itu mereka melakukan masukan itu secara namanya tidak diharapkan ataupun malicious input. Kemudian functional testing ini kan dia fungsinya kan untuk memvalidasi ya fitur-fitur ataupun nih apa masukannya. Nah, sedangkan kalau security testing ini mereka itu adalah melakukan validasi ketahanannya. Nah, jadi dari sini kita lihat ya ternyata security testing itu merupakan proses melakukan pengujian dan memastikan bahwa perangkat lunak itu sesuai dengan fungsinya dan juga aman dari masalah keamanan. Nah, jadi setelah kita tahu nih pengertiannya, kita masuk ke dalam namanya konsep secure testing. Nah, jadi di sini adalah setiap ya sistem berbasis komputer ataupun dia tuh perangkat lunak itu yang mengelola informasi sensitif atau dapat memicu tindakan yang merugikan ya ataupun nih menguntungkan secara sepihak doang nih, bukan mutual tapi sepihak itu. Nah, ini bisa menjadi target penyerangan secara ilegal ataupun tidak sah. Nah, jadi penyerang itu ada aktivitas tertentu ya, contohnya nih kayak peretas ataupun hacker itu yang dia tuh mencoba melakukan penembusan sistem demi namanya kesenangan pribadinya dia ataupun kesenangan komunitasnya. Nah, kemudian ada juga nih terjadi karena karyawan tidak puas nih mungkin dari hal namanya kayak perilaku dari sekitarnya, atasannya ataupun sesuatu yang menurut dia itu tidak puas di dalam lingkungan kerjanya, sehingga dia mencoba menembus sistem itu untuk melakukan dengan tujuan balas dendam. Nah, kemudian ada individu nih yang sengaja menembus sistem itu dengan keuntungan pribadinya.
Nah, jadi di sini adalah pengujian keamanan itu ya dirancang untuk nih menyelidiki kerentanan pada lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi nih saat dikirim dari klien ke server atau sebaliknya, serta lingkungan server masing-masing. Jadi, masing-masing domain dapat diserang ataupun nih tugas dari pengujian keamanan adalah mengungkapkan kelemahan itu yang dapat namanya dieksploitasinya. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa kalau contohnya setiap software itu kan memang yang mengelola data penting kan pasti namanya target serangan gitu. Nah, berarti attacker itu ternyata tidak hanya berasal dari nama luar, tetapi bisa saja berasal dari luar, insider ataupun pengguna internal yang memiliki niat buruk. Nah, jadi di sini ditekankan ya bahwa ternyata ya pengujian itu dilakukan pada sisi klien, jaringan, dan juga server. Untuk lebih dalam kita akan membahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi di sini adalah kita bahas ya 4 poin utama pertimbangan dalam pengujian keamanan. Yang pertama adalah keamanan jaringan ataupun network security. Ini kan berfokus ya ataupun mencakup pendeteksian kerentanan pada infrastruktur jaringan, termasuk juga dari sumber daya dan juga kebijakan. Nah, berarti kan di sini adalah kita melakukan menguji keamanan jaringan seperti port, komunikasi dan juga akses. Nah, selanjutnya adalah keamanan perangkat lunak sistem atau sistem software security. Ya, di sini kan dikatakan ya ini berfokus pada pendeteksian kelemahan dalam perangkat lunak yang diandalkan oleh aplikasi untuk operasinya. Nah, berarti pada sistem software security ini di mana dia melakukan menguji software mendukung seperti sistem operasinya, middleware ataupun service-nya. Nah, kemudian ada namanya keamanan aplikasi sisi klien ataupun client side application security. Nah, di sini dikatakan ya, ini tuh berfokus pada perlindungan klien ataupun peramban ataupun pakai browser dari segala kemungkinan validasi. Nah, jadi manipulasi ini kita lihat ya di sini tuh berarti menguji keamanan browsernya kita, mobile aplikasi ataupun aplikasi pengguna dari sisi kliennya. Nah, di sini ada namanya keamanan sisi server. Kalau udah ada klien berarti ada servernya. Kalau di sini dikatakan ini nanti berfokus pada penguatan code servernya dan juga teknologi untuk menggagalkan segala bentuk intrusi ataupun penyusupan. Nah, berarti di dalam namanya si server ini di mana dia melakukan pengujian backend, API, database dan juga service servernya. Kemudian kita masuk nih, kayak kita bahas ya di sisi klien karena biasanya peretasan itu ataupun nih kita pengujian keamanan itu lebih banyak diuji tuh ketika di dalam namanya sisi klien karena kan di klien itu kan banyak namanya device-device yang dipakai, bahkan nanti jenis-jenis device klien yang dipakai itu juga sangat banyak dari tipe, dari merek dan juga beberapa spesifikasinya. Untuk dari sisi klien ini, kerentanan banyak ditemukan dari bugs yang dipublikasikan ya. Jadi ada bugs-bugs yang sudah ditemukan nih ketika suatu sistem dilakukan pengujian. Kemudian para attacker ini mempublikasikan tuh di forum-forum berbagi informasi ya. Jadi dengan niatnya nih nanti meningkatkan jumlah penyerang ke dalam sistem tersebut. Kemudian port yang terbuka. Nah, di port-port ini, port-port mana sih yang terbuka nih dalam sistem tertentu, dalam software tertentu, ataupun dalam website tertentu. Kemudian nanti ketahuan nih, nanti API apa yang akan digunakan nih. Karena kan kelemahan API itu kan pasti namanya besok-besok itu akan muncul nih, ternyata ada di bagian namanya kerentanannya. Kemudian eksperimen hal-hal abnormal seperti percobaan pengisian kotak teks nih, misalnya kan kita menggunakan kayak last name, nama belakang. Bisa aja nih penyerang itu mencoba hingga 1000 karakter bercampur huruf, tanda baca, bahkan sampai angka nih. Jadi kan kita melihat ya bagaimana nanti sistem itu meresponnya. Kemudian bisa mengirimkan email berisi program-program yang berniat untuk nanti kayak bisa mengambil alih dari sisi kliennya. Bisa aja juga dengan melakukan serangan DOS ya, denial of service. Kemudian bisa aja dengan mengirimkan skrip berbahaya yang dikirim ya melalui media yang terdapat dalam sisi klien yang digunakan. Jadi digunakan tuh fungsinya ataupun tujuannya itu melumpuhkan operasi server. Kan bisa aja nih kayak di sisi klien tuh ternyata si pengguna tuh suka namanya buka media sosial ataupun membuka namanya email-email di luar dari email dari instansinya. Dan kemudian dia melakukan klik link ataupun aplikasi selanjutnya, ternyata dalam situ terdapat skrip yang berbahaya sehingga
dapat namanya melakukan pelumpuhan operasi server. Nah, jadi di sini adalah standarnya untuk melindungi dari kerentanan ini, maka diharapkanlah mengaktifkan firewall dan juga ada penerapan autentikasi, inskripsi dan juga otorisasi. Nah, jadi di sini ya, walaupun kayak seperti itu, pengujian keamanan harus dirancang untuk menguji masing-masing teknologi keamanan dalam upaya mengungkapkan celah dari keamanannya. Oke, nah di sini adalah dikatakan pentingnya pengujian itu dimulai dari rencana pengujian fungsional sekaligus ataupun bersamaan pengujian keamanan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau yang kita lihat ya di kiri ini ada gambar, itu adalah konsep dasar saat pengujian keamanan. Nah, ini konsep ya, konsep saat dilakukan pengujian. Makanya dikatakan istilah security testing phase gitu. Nah, jadi fase-fase yang di sini ada yang pertama nih, organize security test activities. Nah, jadi di sini aktivitas inilah dilakukan di mana pengujian keamanan harus mendukung pengujian fungsional yang mudah diakses. Jadi setidaknya kan pengujian itu terhadap cacat perangkat lunak ataupun nih software flaws gitu kan, dan juga pengujian perangkat lunak terhadap format input yang tidak terduga harus dilakukan dalam lingkungan pengujian yang serupa dengan pemahaman lingkungan pengembangan. Nah, jadi di sini adalah di mana kalian ketika melakukan pengujian diharapkan itu juga menggunakan environment pada pengembangan dan juga environment pada klien yang standarnya. Kemudian di sini pengujian penetrasi ataupun software penetration testing itu terkadangnya dikenal juga namanya pengujian keamanan di sana. Nah, jadi di sini pengujian keamanan itu kan bertanggung jawab ya untuk melakukan tugas-tugas yang tidak berjalan sesuai ekspektasi, kemudian juga memverifikasi fungsionalitas dari program tersebut. Nah, makanya dibilang pengujian keamanan itu juga merupakan proses di mana dokumen desain dan juga pemodelan ancaman ataupun threat modeling digunakan oleh penguji untuk menganalisis dampak dari potensi serangan beserta kepemilikan aset demi keberhasilan serangan terhadap kegunaan aplikasi. Nah, berarti di sini adalah kita baca ya, berarti security testing itu ternyata harus direncanakan nih sejak awal atau bukan dilakukan setelah namanya software selesai. Nah, jadi kalau kita lihat ya bagian organize security test activity ini berarti ya untuk ini tester memulai memahami dulu nih desainnya, kemudian threat modeling, kemudian juga nanti misuse case-nya, kemudian juga attack surface-nya. Jadi security tester tuh berpikir seperti attacker di sini. Oke, sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, prepare security test case. Nah, jadi untuk dari yang prepare security test case ini merupakan ataupun mencakup perumusan kasus uji yang menyerang perangkat lunak. Perumusan kasus uji ini dikembangkan melalui pertimbangan yang matang ya terhadap semua asumsi untuk menangkap proses bisnis. Jadi kasus uji ini tuh keamanan digunakan oleh penguji keamanan untuk analisis aktif terhadap program perangkat lunak. Untuk setiap kasus uji yang dirancang itu, perangkat lunak itu dikelola melalui lingkungan pengujian yang terjamin. Nah, karena prioritas dari masing-masing kasus uji ini sudah ditentukan nih pada tahap ini. Nah, jadi pada fase ini, tester membuat skenario serangan ataupun test case berdasarkan kemungkinan exploitnya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ada namanya security test documentation. Jadi penting ya untuk menyiapkan dokumentasi ya kasus uji setelah namanya penyusunan kasus uji keamanan berhasil diselesaikan, serta untuk membahas investigasi yang diprioritaskan terhadap cacat keamanan dan juga masalah terkait melalui proses analitis berbasis komputer ataupun manual. Nah, jadi di sinilah semua nanti hasil testing itu harus didokumentasikan agar nanti kerentanan itu ataupun vulnerability itu dapat dianalisis dan juga nanti dapat diperbaikan. Nah, berarti dari aktivitas ini ya, kita dapat namanya kayak poin penting, ternyata testing tanpa dokumentasi itu sulit digunakan untuk ketika melakukan evaluasi dan juga mitigasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengujian keamanan komprehensif. Nah, dikatakan di sini adalah pengujian keamanan dengan mekanisme yang terintegrasi di sepanjang siklus pengembangan menawarkan perspektif komprehensif mengenai kualitas perangkat lunak dan juga bertahan dari ancaman keamanan yang teridentifikasi. Nah,
Dikatakan lagi nih dan juga ditekankan bahwa penguji harus menggunakan pengetahuannya sejak awal. Ya, sejak awal dari namanya pengembangan perangkat lunak, berarti sejak awal dalam analisis keamanan selama fase elisitasi prasyarat. Perubahan yang diperlukan dalam diterapkan lebih awal sebelum para pemrogram itu mulai prosesnya ya. Jadi jika pengujian keamanan diabaikan sepanjang tahap ataupun sepanjang fase pengembangan ini, maka software tersebut dapat memunculkan kerentanan yang mengancam dan juga ya banyak penyebaran kerentanan yang akan muncul selama fase pengembangan itu. Nah, nanti akan menempatkan organisasi ke dalam namanya risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk memperluas perspektif tentang kualitas perangkat lunak, maka mengadopsi pendekatan pengujian keamanan yang terintegrasi yang sangat penting untuk mengidentifikasi kerentanan di setiap tahap kemajuan pengembangan sekaligus meminimalkannya pada fase yang sama. Mengintegrasikan pengujian perangkat lunak ke dalam proses pengembangan akan menurunkan biaya kerusakan ataupun potensi risikonya. Nah, berarti di sinilah kalau contoh ini dari awal ya, dia kan di fase awal ini sudah namanya memikirkan nanti kalau ada namanya kayak risiko keamanan tapi tidak diperbaiki ataupun dihiraukan, maka selanjutnya nanti risiko itu untuk perbaikannya makin besar hingga sampai di tahap mau rilis. Nah, jadi kalau contohnya dari awal tuh ketika sudah menemukan mana saja yang risiko, kemudian bagaimana mitigasinya, ketika tahap selanjutnya, tahap ketika desain, kemudian juga tahap namanya pengkodingan, maka hal-hal yang temuan risiko sebelumnya itu yang sudah dimitigasikan akan menekan biaya-biaya untuk melakukan ketika perbaikannya. Makanya di sepanjang tahap ini diperlukan namanya melakukan pengecekan dari namanya keamanan dari si software ini, kemudian kita melakukan namanya peminimalan setiap namanya risiko yang telah ditemukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke gambar dari integrasi untuk software security testing. Nah, jadi kalau yang gambar sebelumnya itu kan adalah pengujian yang saat sedang berlangsung. Nah, sedangkan kalau untuk yang gambar selanjutnya ini adalah di mana pengujian dari tahap awal hingga sampai namanya di tahap akhir. Nah, jadi untuk yang di sini ya kita lihat itu ada 7 step by step. Yang pertama adalah security test strategi dan security test plan, kemudian ada design security test case, kemudian juga ada execute security test case, kemudian juga ada capture security test result, kemudian ada capture security test matrix, kemudian ada quantitative assessment, kemudian ada security test closure report and matrix gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai ya di dalam pembahasan ini tiap-tiap fase pada integrate framework untuk dari software security testing. Yang pertama ini adalah security test strategi and security test plan. Nah, jadi untuk di tahap ini kita akan membahas ya kayak tujuan dari namanya testing itu, kemudian juga pendekatan dari namanya. Baik, kita mulai dengan security test strategi dan juga security test plan. Nah, jadi di sini adalah yang dilakukan itu apa sih gitu. Yang pertama adalah tim itu harus namanya menentukan strategi pengujian. Nah, jadi di sini itulah tim itu menentukan ya apa yang diuji, kemudian juga apa metodenya untuk pengujian, kemudian juga target keamanannya gitu. Nah, kemudian juga menentukan nih untuk pendekatan gitu kan, ataupun nih kamu mau pakai apa sih di sana, mau pakai model atau teknik apa nih melakukan pengujiannya. Nah, misalnya kan ada nih kayak static analysis, dynamic analysis, penetration testing, ada fast testing gitu. Nah, kemudian juga untuk dari penggunaan dari tool-toolnya ya, pakai tools itu. Nah, sekarang kan banyak ya tools untuk melakukan dari pengujian keamanan nih, contohnya pakai OWASP, pakai ada namanya Burnside, ada juga pakai SonarQube
review gitu. Nah, kemudian juga menentukan dari namanya resource ataupun jadwal ya. Di sini itu scheduling for optimal security gitu. Nah, berarti di sini kan siapa nih nanti akan mengujinya, kemudian juga kapan testing dilakukan, kemudian bagaimana nanti untuk lingkungan dari pengujiannya. Nah, jadi berarti intinya nih di fase ini adalah sebelum testing dilakukan harus nanti ada perencanaan yang jelas nih. Nah, contohnya nih kalau contohnya di ini ya IoT gitu kayak smart door IoT itu, nah berarti kan di sini tim harus namanya menentukan nih API login itu yang akan diuji apa, kemudian komunikasi MQTT diuji seperti apa, kemudian tools untuk menggunakan OSDF itu kayak gimana. Nah, kemudian di sini ada namanya decision point ya, ataupun alike with goals gitu. Nah, maksudnya di sinilah di framework ini mengecek nih apakah strategi testing ini sudah sesuai dengan tujuan keamanan. Nah, kalau contohnya belum gitu ya kan nanti berputar ya di sini itu, maka dilakukan refine ataupun perbaikannya. Nah, kalau yes itu maka nanti akan melakukan ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap ini, desain security test case ini kan berarti namanya kita melakukan membuat skenario pengujian keamanan. Nah, apa sih yang dilakukan nih di tahap yang kedua ini? Di sini adalah dimana menentukan apa yang diuji. Contohnya nih ya, kita menguji login, API, atau upload file, ataupun komunikasi IoT-nya. Nah, kemudian juga menentukan nih inputan dari namanya testingnya gitu ya kan, apakah kamu mengujinya kayak input validnya ataupun invalid inputnya ataupun malicious payloadnya gitu. Nah, kemudian juga menentukan expect resultnya. Jadi di sini adalah kamu tuh menentukan nih ataupun sistem itu nanti bisa menolak SQL injection ataupun nanti bagaimana ininya kayak token invalid ditolaknya. Kemudian juga kamu juga sebenarnya menentukan prosedur pengujiannya. Jadi nanti langkah detail di testing itu harus namanya disusun. Jadi fase yang kedua ini merupakan adalah si tester ini mulai berpikir nih seperti attackernya. Jadi contohnya nih kalau kita menerapkan di IoT ya, di yang smart lock ini ataupun pintu yang smart ini contohnya kayak coba nih kita melakukan akses smart lock itu tanpa token gitu. Nah, jadi nanti yang diharapkan gimana? Pastikan yang diharapkan itu adalah ada akses namanya ditolak. Nah, kemudian di sini kita lihat ya ada namanya proper test coverage. Ya, di sini tuh. Nah, berarti di sini adalah apakah seluruh area penting itu sudah dilakukan pengujian. Nah, jika belum itu maka nanti kita bisa melakukan tambah test case. Kemudian di tahap ketiga ini ada execute security test case. Nah, jadi di sini adalah tahapnya menjalankan semua pengujian keamanan. Yang dilakukan apa sih di sini? Nah, di sini adalah kita melakukan menjalankan skenario serangan. Contohnya nih kita melakukan brute force, kemudian juga malform request, kita juga bisa melakukan kayak spoofing, ya kan? Kemudian juga nih di sini kita juga melakukan kayak pengumpulan hasil nih. Jadi, apakah si kerentanan itu atau vulnerability itu ditemukan? Apakah sistem crash? Apakah authentication ataupun authorization itu bisa bypass gitu ya kan? Kemudian di sini juga melakukan namanya mencatat defect ataupun cacat gitu. Apakah semua celah keamanan itu bisa tercatat? Nah, jadi di fase ini adalah di mana pengujian itu dilakukan secara nyata pada sistem yang berjalan. Kalau contohnya kita menerapkan yang namanya sistem IoT itu, maka nanti si attacker itu kan ngesimulasi ya, mencoba kayak fake sensor, mencoba API tanpa authentication gitu. Nah, kemudian di sini ada namanya optimal defect detection. Nah, jadi berarti di sini adalah apakah nih si vulnerability itu yang ditemukan sudah cukup representatif. Nah, jadi kalau contohnya belum, maka dilakukan testing ulang atau refine. Kemudian kita masuk ke tahap 4 adalah capture security test result. Nah, di sini berarti kan melakukan dokumentasi ya hasil-hasil dari testing itu. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah pertama nih kita mempersiapkan ataupun membuat security log nih. Jadi ini kita fokusnya untuk dari ini ya vulnerability, severity, lokasi masalah. Kemudian juga kita menyusun laporan testing nih dari hasil exploit dan juga nanti untuk di bagian dampaknya.
Nah, kemudian juga kita melakukan atau persiapan dari namanya summary report gitu ya. Nanti akan digunakan untuk developer ketika melakukan fixing. Jadi, intinya di fase ini adalah semua hasil testing harus namanya tercatat gitu, dan juga nanti bisa dilakukan analisis. Contohnya ini nanti ya, kalau ketika di bagian ini ya, vulnerability-nya itu, nah API tanpa authentication, maka nanti severity-nya bisa high. Nah ternyata ini juga kelemahan passwordnya itu bisa nanti masuk ke dalam namanya kategori medium. Nah kemudian di sini nih, kalau contohnya comprise relevant report, nah berarti di sini adalah apakah hasil testing itu sudah lengkap. Jadi kalau belum itu, maka lakukan untuk melengkapi dokumennya. Kemudian kita masuk ke tahap 5. Tahap kelima itu adalah capture security test metric. Jadi tujuannya itu adalah kita melakukan pengukuran hasil pengujian secara kuantitatif. Nah, apa sih yang dilakukan di sana? Nah, kita lihat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menghitung identified dari base metric. Nah, berarti kamu menghitung jumlah nanti si vulnerability-nya. Berarti ada nanti, nah ini ya, kalian bisa bikin Likert-nya itu high, medium, low ataupun selainnya. Selain dari itu bisa. Kemudian di sini adalah kita melakukan kayak pengukuran efektivitas dari testing itu. Apakah nanti defect detection rate, kemudian juga nanti pakai coverage. Nah kemudian juga nanti kita menentukan indikator dari keamanannya itu. Nah jadi sebagai dasar evaluasi nih gitu. Nah berarti di tahap ini adalah keamanan itu harus bisa diukur ya. Jadi bukan hanya diperkirakan saja. Kemudian kalau contohnya nih di dalam namanya IoT, contohnya adalah nanti kita ternyata tidak ada temuan, ternyata temuan itu adalah 5 high severity, temuannya juga ada nanti kayak 12 medium severity, ada juga nanti API coverage itu ternyata cuman 90%. Nah, berarti di sini kita lihat ya, apakah metrik itu dapat dicek benar-benar namanya relevan. Nah, kalau tidak, maka nanti melakukan namanya metrik diperbaikinya. Kemudian kita masuk ke tahap yang nomor 6. Nah, yaitu name itu adalah quantity assessment. Tujuannya adalah dari kata assessment itu berarti melakukan evaluasi terhadap tingkat keamanan dari software itu. Nah, apa saja sih yang dilakukan itu? Kita lihat di sini adalah analisis risiko ya. Analisis risiko itu nanti apakah nih sisi vulnerability itu masih berbahaya. Nah, kemudian evaluasi kualitas keamanannya, apakah software itu layak digunakan. Kemudian kita bisa melakukan namanya mitigasinya gitu, apakah mau diperbaiki ataupun apa yang perlu diperbaiki. Nah berarti di sini adalah hasil testing itu kan digunakan untuk pengambilan dari si keputusannya. Nah contohnya nih ya, pas di waktu quantity assessment ini ada ketemuan nih gitu kan, ternyata outnya itu bisa bypass gitu ya kan. Nah berarti software tersebut ternyata belum layak namanya dilakukan deployment. Kemudian di sini ada namanya decisionnya, itu namanya best fit approach gitu. Nah berarti di sini adalah apakah solusi mitigasi itu yang dipilih sudah tepat. Kalau tidak, maka dilakukan namanya refine kembali. Kemudian kita masuk ke step yang terakhir ya. Step terakhir itu adalah security test closure report dan juga metric. Tujuannya adalah untuk menutup proses security testing secara formal. Nah, apa sih yang dilakukannya itu adalah pertama nih kita melakukan kayak penyusunan laporan akhir gitu ya. Jadi nanti ada hasil testing, vulnerability, mitigasinya. Kemudian juga harus mempersiapkan juga nanti kayak checklistnya gitu ya kan. Karena kan checklist nanti untuk evaluasi di ini ya di kemudian hari. Kemudian juga nanti ada namanya kayak defect threat analysis. Nah, jadi nanti kita kayak melakukan analisis ya pola dari si kerentanannya. Jadi intinya si fase ini adalah dia melakukan pengujian selesai secara resmi dan kemudian menjadi pengetahuan untuk para developers berikutnya. Nah, contohnya nih nanti kan si tim itu kan membuat ya laporan akhir, daftar-daftar vulnerability, rekomendasi secure deployment. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada decision point ya. Decision point itu adalah strategi for future. Artinya adalah apakah perlu nih melakukan perbaikan strategi testing untuk proyek selanjutnya. Jadi kalau contohnya belum gitu ya kan, maka dilakukan nanti refine lagi gitu.
Nah, kemudian di sini kita masuk ya, review and revision. Nah, jadi di tengah-tengah dari si framework ini kan ada dua hal penting ini. Ini menunjukkan bahwa ternyata security testing itu bersifat iteratif gitu. Jadi kalau ditemukan nih masalah itu, kembali lagi ke test case, kembali lagi strategi, kemudian bahkan kembali lagi nanti ke bagian desain. Nah, jadi framework ini menunjukkan bahwa security test itu dilakukan secara project management, direncanakan, dijalankan, diukur, dievaluasi, lalu dilaporkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke validasi attack surface. Oke, sebelum ke sana kita pahami dulu ya tentang namanya tipe-tipe pengujian ya. Nah, jadi pengujian itu kan sebenarnya kan dapat dikarakterkan ya. Menurut dari buku ini, buku dari namanya Secure Software System itu dikatakan nih ternyata kalau pengujian itu kan ada statis, dinamis, ada white box, dan juga ada black box gitu kan. Jadi menurut buku-buku yang lain juga kan, menurut ilmuwan yang lain juga mereka juga melakukan kayak pengkarakteran ataupun pembagian dari namanya pengujian itu. Jadi tergantung dari buku referensi mana yang kalian pakai. Oke, nah sekarang kan kita masuk ke ini ya, static analysis ya. Nah, dikatakan ya static analysis kan dilakukan pada perangkat lunak tidak berjalan ataupun tidak digunakan secara aktif itu. Nah, jadi pengujian ini kan dilakukan berbasis checklist untuk memastikan bahwa si perangkat lunak itu memenuhi karakteristik tertentu. Pengujian ini juga menggunakan tinjauan ya sejawat secara namanya software developer terhadap kode-kode untuk mengidentifikasikan masalah, keterbacaan dan juga yang lainnya. Nah, berarti kan di sini maksudnya adalah si static analysis ini itu kan pengujian dilakukan tanpa ya menjalankan si software itu. Karena apa? Karena yang dianalisis itu adalah source code-nya, kemudian juga struktur programnya, konfigurasinya, dokumentasinya dan juga nanti si standar codingnya. Jadi di sinilah kan apakah ada ya potensi-potensi masalah sebelum nanti si software itu di running ataupun dijalankan. Nah, kemudian kita masuk ke yang dynamic analysis ya. Nah, berarti kan di sini adalah di mana fase dokumentasi itu pengujian keamanan dalam bentuk analisis keamanan yang dilakukan saat perangkat lunak berjalan dalam keadaan pengujian dilakukan. Jadi berbagai masukan dipilih dan diterapkan. Kemudian nanti output itu atau hasil sementara itu nanti diperiksa untuk melihat apakah hasil itu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Gitu. Nah, jadi di sini adalah berarti ya si dynamic analysis ini adalah dilakukan saat software berjalan. Kemudian nanti si tester itu nanti akan memberikan input tertentu nih, lalu melihat nanti gimana si outputnya, gimana responnya, gimana perilaku dari sistemnya itu. Nah, berarti apakah yang terjadi saat software benar-benar digunakan ataupun nanti diserang gitu. Kemudian, kalau kita sudah membahas tentang namanya dynamic analysis, maka ada namanya dynamic code analysis. Nah, untuk yang ini adalah merupakan analisis pada keadaan ataupun perilaku code tertentu, ataupun nih kita mengambil keseluruhan juga boleh, saat dieksekusi untuk menemukan bug ataupun vulnerability. Nah, kemudian di sini adalah ini ya, tipe pengujian ya. Kalau ini kan sudah hal yang lumrah ya tentang black box gitu. Kalau dikatakan nih black box itu kan berarti kondisi di mana penguji tidak memiliki akses untuk kodenya. Berarti kan kita jalur fungsionalitasnya ya di sini. Nah, berarti kan di sini itu adalah si tester nanti melakukan pengujian itu hanya melihat input, output dan juga nanti si perilaku sistemnya. Jadi seperti user ataupun attacker biasa. Nanti gimana nih sistemnya, bisa dibobol nggak dari luar nih gitu ya kan. Nah, kemudian nanti ada si white box testing ini. Untuk si white box testing ini adalah dimana melakukan pengujian memiliki akses ke dalam kode sistemnya dan juga spesifikasinya. Nah, berarti kan di sini dimana tester itu memiliki akses penuh ke source code dan juga desain sistemnya. Maka pemikiran di sinilah mari kita melakukan kayak periksa ataupun menguji semua jalur internal dari softwarenya. Nah, nanti kan di sini ya kalau white box ini kan kelebihannya kan dia bisa melihat ya branch code-nya, kemudian juga logiknya, kemudian juga bisa melihat hidden vulnerability-nya, bahkan juga bisa melakukan menguji bagian ke dalam namanya sistemnya. Bahkan juga kita bisa melakukan ini ya, kayak kombinasi dari black box dan juga si white box ini. Nah,
Fungsinya adalah ataupun keuntungannya adalah di mana kalau kita bisa melakukan dari si combine ini, maka kita juga bisa melakukan kayak ini ya, kayak code review, bahkan kita bisa melakukan nanti kayak pengujian penetration, bahkan juga kita bisa melakukan runtime debugging. Nah, contohnya untuk kombinasi itulah kayak tadi nih, untuk dari static dan juga kayak white box ini, kita juga sekaligus melakukan namanya code review. Kemudian kalau yang dinamik sama nanti si black box ini juga sebenarnya termasuk dan namanya penetration testing. Kalau contohnya nanti dinamik sama si white box ini juga bisa namanya kategori itu di ini untuk runtime debugging. Kemudian kita masuk ke standar development test method. Oke, kita masuk ke standar development test method ya. Nah, jadi untuk bagian ini adalah kita memahami dan kemudian penjelasan bahwa dalam pengembangan software itu terdapat beberapa metode pengujian standar yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan software itu berjalan dengan benar, stabil, dan juga nanti untuk aman juga. Untuk dari setiap metode itu kan pasti memiliki ya fokus-fokus pengujian yang berbeda. Kita mulai nih, jadi ada namanya pengujian unit ataupun unit testing itu. Nah, berarti kan unit testing itu merupakan pengujian pada bagian kecil dari namanya terlihat ya kata unit gitu, ataupun unit terkecil dari sebuah program seperti ini kayak fungsi ataupun metode tertentu. Tujuannya adalah dari pengujian itulah memastikan bahwa setiap komponen kecil itu bekerja sesuai dengan fungsi sebelum digabungkan dengan komponen lain itu ataupun dilakukan integrasi itu. Contohnya nih, kalau di smart home itu pasti kan ada namanya kayak fungsi login, kemudian kita juga menguji fungsi dari pembacaan sensor suhu. Kemudian nanti ada masuk ke static code review. Nah, jadi untuk dari di sini adalah dilakukan pengujian memeriksa dari source code, dari kata aja kan static code ya di sini tuh, tanpa menjalankan program untuk menemukan bug ataupun coding issue ataupun nanti kayak vulnerability-nya. Jadi tujuan dari namanya si pengujian ini adalah mendeteksi masalah lebih awal sebelum software itu nanti dijalankan. Jadi kayak periksa ini ya, kayak hardcode password, input tanpa validasi ataupun code styling gitu. Kemudian kita masuk ke preview. Nah, untuk dari pengujian ini di mana proses dijalankan ya ataupun proses di mana source code ataupun hasil dari kerja developer itu diperiksa oleh rekan tim lainnya dari kata peer review ya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas software itu untuk menemukan kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh developer sebelumnya gitu. Jadi kemudian di tahap selanjutnya adalah ada integration ataupun sistem integration testing. Nah, jadi kan disinilah pengujian yang dilakukan terhadap ataupun setelah beberapa modul ataupun sistem digabungkan untuk memastikan semuanya itu dapat bekerja bersama dengan benar. Tujuannya adalah menguji komunikasi dan juga integrasi antar komponen sistem. Contoh nih, kita kan kayak nguji nih sensor, API, database, dan kemudian dashboardnya. Apakah nanti seluruh alur itu berjalan dengan baik? Kemudian kita masuk ke regression testing ya. Jadi regression testing itu adalah di mana pengujian dilakukan setelah ada perubahan ataupun penambahan fitur nih untuk memastikan kalau si fungsi lama itu nanti tidak rusak. Jadi tujuannya adalah memastikan kalau nanti kita melakukan update software itu tidak menyebabkan adalah update ataupun tidak menyebabkan si bug barunya kayak gitu. Kemudian kita masuk ke si tahap metode yang lainnya, security testing nih. Nah, jadi kalau security testing ini juga bisa ada terpisah gitu ya kan, bisa lakukan namanya kayak setelah gitu ya kan, tapi setelah harapkan itu adalah security testing itu dilakukan dari setiap fase. Cuman kalau contoh ini ternyata ada namanya kayak bagian tes tertentu dilakukan keamanan itu bisa juga dilakukan untuk terakhir, tapi sangat namanya dihindari gitu kan kalau hanya di bagian setelah rilis aplikasi. Security testing ini adalah dilakukan untuk mencari vulnerability, memastikan si software itu aman dari namanya serangan. Jadi tujuannya adalah menguji ketahanan software itu terhadap penyalahgunaan dan juga ancaman dari keamanannya gitu. Contohnya ini kita kayak menguji SQL injection, brute force login, sampai namanya spoofing device gitu. Nah, kemudian di tahap yang terakhir itu ada namanya sistem testing nih, ataupun final system test gitu ya kan. Nah, berarti untuk sistem testing ini adalah pengujian keseluruhan sistem setelah seluruh komponen selesai dikembangkan atau diintegrasikan. Tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya adalah memastikan sistem secara keseluruhan tuh siap digunakan sesuai dengan kebutuhan dari si program itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke user test method. Ya, berarti di sini lah user test itu merupakan metode pengujian yang melibatkan pengguna untuk memastikan softwarenya ya sesuai kebutuhan, mudah digunakan, dan juga siap digunakan untuk lingkungan nyata. Nah, jadi kan berbeda ya dengan namanya ini testing teknis sebelumnya ya. Kalau pengujian ini kan lebih fokus pada pengalaman pengguna dan juga kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis ataupun operasional. Oke, kita mulai dengan alpha testing ya. Jadi alpha testing itu kan dia tuh pengujian awal ya dilakukan di lingkungan internal sebelum namanya software itu diberikan ke si pengguna luar ya ataupun si kliennya kita. Tujuannya adalah pasti kan menemukan bug, error ataupun masalah penggunaan sebelum software itu dirilis nih lebih luasnya. Contohnya nih kan kayak di IoT, tim developer itu kan yang smart home itu mesti menguji login, kontrol lampu, monitoring sensor ataupun komponen lainnya di laboratorium nih, misalnya kayak di laboratorium kampus nih gitu kan digunakan pengguna sebenarnya. Nah, jadi nanti di sini karakteristiknya lah ketika melakukan alpha testing itu dilakukan secara internal, kemudian juga masih dalam tahap pengembangan, bahkan sampai namanya developer masih aktif memperbaiki bugnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada namanya nanti beta testing. Nah, untuk beta testing ini merupakan adalah pengujian dilakukan oleh sejumlah pengguna nyata ya di lingkungan penggunaan sebenarnya. Jadi tujuannya ini adalah kayak kita nih melihat bagaimana sih software itu bekerja dalam kondisi nyata dan juga dan juga nanti kita bisa terima ya feedback dari si penggunanya. Nah, jadi contohnya nih kayak contoh IoT ya untuk smart attendance itu nanti kan kayak diuji ya beberapa mahasiswa dan juga nanti dosen sebelum dipakai untuk dari seluruh kampusnya. Nah, berarti kan di sini kan melibatkan user nyata ya dan juga bahkan dilakukan pada lingkungan nyata. Dan di sini kan fokusnya pada pengalaman penggunanya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada di tes yang ketiga, user acceptance testing itu. Nah, jadi kan pengujian ini memastikan software itu sudah memenuhi kebutuhan dan juga requirement dari penggunanya. Maka tujuannya di sini adalah menentukan apakah software itu layak nggak sih diterima dan juga digunakan secara resmi. Nah, contohnya nih kayak IoT yang untuk dari namanya presensi gitu, apakah nih fitur absensi itu sesuai dengan kebutuhan atau enggak gitu kan? Apakah enggak sih si aplikasi ini bahkan sampai namanya laporan hadir itu sesuai dengan formatnya gitu. Jika sesuai maka nanti sistem itu bisa diterima. Nah, berarti kan di sini adalah kita fokus ke requirement bisnisnya, kemudian dilakukan sebelum deployment resmi, bahkan sampai menjadi dasar acceptance softwarenya. Nah, kemudian nanti ada yang terakhir ya metodenya itu ada user integration testing itu. Nah, berarti di sini tuh penguji itu memastikan software itu dapat diintegrasi dengan proses kerja ataupun sistem lainnya yang digunakan oleh user. Nah, di sini berarti tujuannya dari si metode ini adalah memastikan si software itu dapat digunakan bersama sistem lain tanpa masalahnya kayak gitu. Nah, berarti di sini ya ternyata dari si 4 metode ini ternyata penting ya di sini. Tapi di sini kita ketika menggunakan tuh tergantung dari fokus utamanya kita apa. Berarti alpha kan tadi penguji itu internal awal. Kalau ini kan fokusnya itu pengujian oleh user nyata. Kalau yang acceptance ini adalah kebutuhan user. Kalau integrasi ini adalah integrasi dengan sistem ataupun proses di luar dari namanya yang kita kerjakan ataupun untuk usernya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada nama dikatakan nih, software security is always a cryptography problem. Standarnya, kata ini, software developer itu memahami bahwa keamanan adalah sebuah atribut ataupun fungsi, sehingga kriptografi itu adalah bentuk keamanan yang paling umum di dalam pikirannya. Gagasannya adalah bahwa dengan gampangnya dipelajari dan diterapkan penyelesaian dengan kriptografi. Nah, ini kan mitosnya nih. Faktanya adalah pertama, keamanan itu didefinisikan sebagai properti sistem, bukan sesuatu yang akan membuatnya aman setelah menambahkan satu atau beberapa fitur. Kedua, kriptografi itu sebenarnya rumit untuk diperinci. Kemudian, tidak hanya matematika yang kompleks, tetapi kriptografi fungsional ini juga dipenuhi dengan hasil yang kadang ambigu gitu ya. Yang ambigu bahkan sampai yang luar biasa yang mudah disalahpahami. Ya, berarti tergantung dari namanya persepsi dari seseorang. Kriptografi ini juga dapat digunakan untuk mengakses fitur keamanan standar dari beberapa substitusi, termasuk ya kayak manajemen identitas, autentikasi yang kuat, bahkan sampai nanti kita ada ini ketaatan pada regulasi ya, kayak contohnya penggunaan dari namanya pembayaran di wilayah tertentu.
yaitu penggunaan payment card industri atau PCI-nya. Nah, berarti di sini kita lihat ya, ternyata kriptografi itu tidak hal yang gampang ya gitu. Ternyata kriptografi itu juga bisa sampai namanya, misal nih kayak untuk dari namanya, ketika namanya keamanan itu ditemukan, bisa aja nih algoritmanya ternyata terlalu kompleks, kemudian bisa saja nih implementasinya sensitif, ataupun nih ternyata kesalahan kecil itu yang bisa menjadi berbahaya. Nah, berarti di sini adalah konsep kriptografi itu sebenarnya memang mudah disalahkan itu, bahkan juga mudah salah diimplementasikan, bahkan nanti sering namanya dianggap aman padahal ternyata tidak. Nah, contohnya nih kayak si developer itu kan menggunakan dari menggunakan enkripsi AES itu. Nah, ternyata kayak itu disimpan di dalam namanya shortcode gitu. Nah, berarti kan enkripsi itu kan menjadi namanya tidak berguna. Nah, kemudian nih contoh penggunaan ya untuk dari namanya kriptografi itu, kalau contohnya kayak kita menggunakan fitur ini ya untuk yang login aman, maka peran kriptografi adalah menggunakan password hashing. Nah, kemudian nih untuk dari namanya penggunaan fitur HTTPS nih. Nah, berarti kan di sini peran kriptografi itu melakukan namanya enkripsi komunikasi. Nah, kemudian juga ada namanya kayak fitur untuk dari token. Nah, itu kan berarti peran kriptografi itu untuk signature verification gitu. Nah, kalau yang tadi ini kan yang PCI ini berarti kan payment system ya. Ini berarti kan peran kriptografi itu lebih bagian PCI compliance gitu. Nah, berarti kan di sini itu adalah di mana si PCI itu kan juga hal-hal kriptografi itu digunakan untuk melindungi data kartu, autentikasi transaksi, kemudian juga menjaga integritas data dari si pembayaran kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke software security assurance. Software security assurance ataupun penjaminan keamanan perangkat lunak. Nah, di sini adalah di mana upaya-upaya sistematis untuk memastikan nih bahwa si software itu tetap aman selama seluruh proses pengembangan dan juga penggunaan itu. Nah, berarti kan bukan hanya menambah fitur keamanan ya, tetapi di sinilah memastikan seluruh proses software itu mampu mengurangi risiko keamanannya. Nah, di sini ya, di dalam namanya software security assurance ini, di mana organisasi itu wajib memiliki proses, aturan, pengujian, kontrol, bahkan sampai namanya bagaimana manajemen risiko mereka agar nanti software itu dibuat tetap aman dan juga dapat dipercaya. Nah, istilah-istilah dalam penjaminan keamanan itu mencakup hal berikut. Yang pertama nih, tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan bermanfaat untuk meminimalkan risiko bagi suatu organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah semua aktivitas dari namanya keamanan itu dilakukan agar software itu tidak sampai namanya merugikan dari si organisasi itu, tidak mudah diserang dan juga tidak menyebabkan kerugian bisnisnya. Contohnya nih, kalau contohnya di smart attendance ya gitu, maka log itu harus diamankan, data mahasiswa itu harus namanya diinskripsikan, API itu nanti diberikan namanya authentication-nya. Tujuannya apa sih di sini tuh namanya untuk mengurangi risiko dari kebocoran si datanya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan adalah aktivitas sistematis yang mengendalikan risiko yang dapat mencakup integritas data ataupun data integrity, kebocoran data, dan juga penyalahgunaan data sampai malah fungsi sistem situs dari web itu. Nah, berarti di sini adalah keamanan itu dilakukan secara terstruktur dan terus menerus ya untuk nanti menjaga integritas dari si datanya, kemudian si kebocoran datanya, sampai ada namanya kayak penyalahgunaan nih. Kalau ini integritas data itu contohnya nih ya, kayak data itu tidak boleh diubah sembarangan gitu. Kemudian kalau kebocoran kebocoran data itu, data leakage itu, data sensitif itu tidak boleh bocor. Nah, jadi kalau contohnya data malicious itu adalah maksudnya itu kayak data itu nggak boleh disalahgunakan ya gitu. Kemudian kalau yang ini website malfungsi itu adalah sistem itu tidak boleh mudah crash ataupun rusak akibat serangan itu. Nah, kemudian kalimat ketiga ini adalah kata nih, input ataupun pembaharuan manipulasi output merupakan bagian-bagian penting yang digunakan sebagai tolak ukur
berkelanjutan bagi perusahaan. Selain itu, kebijakan, prosedur, dan juga langkah-langkah sistematis diakui di dalam perusahaan untuk menyediakan dan mempertahankan tingkatan tertentu dalam hal efisiensi, pengurangan risiko, skalabilitas keamanan, pengurangan biaya, kepatuhan, dan kejelasan pandangan di setiap siklus hidup pengembangan sistem. Nah, jadi maksudnya di sini adalah input data, ya, update data, proses manipulasi, bahkan output data itu harus namanya dikatakan aman, terkontrol, dan juga terdokumentasi. Nah, kemudian nih katanya harus ada kebijakan, prosedur, dan juga langkah-langkah sistematis. Maksudnya apa nih? Jadi si perusahaan itu wajib namanya harus memiliki kayak aturan keamanan, kemudian juga ada SOP-nya, ada standar development-nya, ada prosedur testingnya, sampai nanti ada namanya untuk audit keamanannya. Tujuannya apa nih? Untuk nanti kita misalnya melakukan efisiensi, bahkan pengurangan risiko, nanti juga sampai compliance, juga scalability-nya, kayak gitu. Contohnya nih ya, si perusahaan itu wajib namanya memiliki secure coding standard. Bahkan sampai namanya ada mandatory code review, ataupun nanti ada namanya aturan untuk penetration testingnya gitu. Nah, kemudian nih dikatakan yang nomor 4 ya, ini merupakan penerapan teknik manajemen risiko di semua siklus hidup pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, berarti di sini adalah manajemen risiko itu ternyata bisa diterapkan seluruh SDLC. Berarti bisa di requirement, design, coding, testing sampai di development-nya. Artinya adalah keamanan itu tetapi sejak awal dari development, bukan hanya ketika testing aja dibutuhkan keamanan itu. Nah, berarti kan kalau contoh nih kayak di bagian ini ya, requirement. Di requirement itu kan berarti menentukan ya kayak password police gitu, kemudian juga saat desain menentukan description, kemudian saat testing itu melakukan namanya penetration testing. Kemudian kita masuk ke yang ini kalimat selanjutnya. Ini adalah sebuah teknik untuk berhasil mengeksekusi dan juga menegakkan kebijakan serta standar keamanan perangkat lunak di sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, berarti di sini adalah security assurance itu memastikan semua developer mengikuti aturan keamanan, menerapkan standar coding, dan juga mematuhi security policy gitu. Nah, berarti kan ini nggak hanya sekedar teori ya, kayak gitu kan, karena kan sampai namanya ada teknik-teknik ini untuk eksekusinya, bahkan sampai ada kebijakannya kayak gitu. Nah, berarti di sini adalah ternyata keamanan itu harus namanya diterapkan ketika proses development-nya kayak gitu. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu adalah bertanggung jawab atas keandalan ataupun dependability keamanan perangkat lunak di lingkungan si vendornya. Nah, berarti di sinilah software security assurance itu memastikan bahwa si software itu yang dari vendor ataupun pihak ketiga lah kayak gitu ya, tetap namanya dapat dipercaya dan aman digunakan. Contohnya nih kayak kita menggunakan kayak aplikasi third party API ataupun external library ataupun kita pakai cloud service gitu. Maka keamanan itu juga harus namanya diperiksa ya. Kemudian ini kalimat yang terakhir ya, itu adalah inisiatif keamanan perangkat lunak untuk meningkatkan keamanan dari semua perangkat lunak yang dikembangkannya. Nah, berarti di sini adalah ternyata security assurance itu adalah usaha berkelanjutan ya, berkelanjutan berarti tidak berhenti di tahap tertentu ya, tetap berlanjut untuk terus meningkatkan keamanan seluruh software organisasinya. Nah, berarti keamanan itu bukan hanya sekali selesai, tetapi continuous improvement-nya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian keamanan software untuk quality assurance. Oke, di bagian ini kita akan membahas ya apakah dilakukan pengujian keamanan software itu untuk quality assurance meliputi pertama nih ada namanya pengujian validasi input nih. Nah, berarti kan tujuan dari namanya yang pertama ini adalah untuk memastikan semua input dari user ataupun sistem lain itu diperiksa sebelum diprosesnya. Yang diuji apa? Input kosong, karakter ilegal, format salah, ataupun nanti kayak inputnya itu yang terlalu panjang kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nanti ada pengujian kontrol dari cacat injection ataupun injection flow gitu ya. Nah, tujuannya ngapain sih gitu kan? Dari kata ini pun kayak injection flow itu kan berarti menguji apakah sistem itu aman dari serangan injeksi nih seperti kayak SQL injection ataupun kayak command injection gitu. Nah, nanti yang diuji di sini adalah query-query berbahaya, kemudian juga ada payload manipulasi gitu.
Kemudian ada namanya yang ketiga itu ada pengujian kontrol serangan scripting ataupun scripting attack gitu ya. Nah, tujuannya di sini apa sih gitu? Menguji apakah aplikasi itu dapat mencegah skrip berbahaya dijalankan attacker. Yang diuji itu kan contohnya nih kayak cross-site scripting, kemudian ada juga script injection gitu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah pengujian kontrol dari namanya run repetition. Nah, untuk hal ini adalah memastikan bahwa si aktivitas dari user itu dapat dibuktikan dan juga nanti nggak bisa namanya kayak ini ya, kayak disangkal gitu. Contohnya ya diuji kan pakai logging, pakai namanya audit trail, kemudian juga ada digital signature gitu. Nah, kemudian ada yang kelima, itulah pengujian untuk kontrol spoofing gitu. Nah, untuk spoofing kan kayak penyamaran ya, identitas itu berarti menguji apakah sistem itu dapat mencegah penyamaran identitas gitu. Berarti yang diuji kan kayak fake identity, kemudian juga fake device, kemudian ada fake token gitu. Nah, kemudian yang keenam itu adalah pengujian control error ataupun exception handling ataupun failure testing gitu. Untuk yang ini adalah tujuannya memastikan sistem itu menangani error secara aman tanpa membocorkan informasi sensitif. Ya, yang diuji itu adalah kayak crash-nya, error message-nya, kemudian invalid request-nya gitu. Contohnya nih, kalau contohnya dia lagi loginnya gagal gitu, jangan sampai namanya kita tampilkan detail database ataupun servernya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah pengujian kontrol eskalasi hak istimewa ataupun privilege escalation gitu. Nah, di sini kan tujuan melakukan ini menguji apakah user biasa bisa mendapatkan hak akses yang lebih tinggi secara ilegal nih. Maka yang diuji kan pasti nih kayak akses adminnya, bypass otorisasinya. Contohnya kan kayak user bisa tuh mencoba membuka menu admin. Kemudian di sini ada namanya pengujian untuk perlindungan anti refreshing gitu. Nah, berarti kan di sini adalah dia melakukan tujuan melindungi software agar tidak mudah dibongkar ataupun sampai dianalisis nih siapa attackernya. Berarti kan yang diuji itu adalah reverse engineering-nya, ada firmware extraction-nya juga, bahkan sampai ada namanya code inspection-nya gitu. Kemudian di sini ada kita nih untuk pengujian ketahanan ataupun stress testing gitu. Nah, berarti kan di sini tuh lah menguji apakah sistem tetap stabil saat menerima beban tinggi ataupun kondisi ekstrim itu. Yang diuji itu kan contohnya nih kita kayak melakukan banyak request, kemudian juga ada overload traffic, kemudian juga ada resource accession gitu. Jadi contohnya ini kayak ada 1000 request login dikirim secara bersamaan gitu. Apakah nanti sistem itu tetap berjalan atau enggak gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya dari 9 hal ini, kalau kita kembali lagi bahwa fokus-fokus dari 9 itu ternyata ada berbeda-beda ya. Kalau yang pertama kan berarti kan fokusnya ke input, datanya aman apa enggak. Kemudian kalau yang ini kan injection flow ini berarti bisa enggak mencegah namanya manipulasi. Kemudian yang scripting attack ini berarti bisa melakukan namanya cegah script untuk yang script yang kayak jahat gitu lah ya. Kemudian yang ini non repetition itu berarti nanti kita bisa melakukan aktivitas yang bisa dibuktikan. Kemudian yang untuk spoofing itu berarti kita melakukan kayak cegah penyamaran. Kemudian kalau failure testing itu berarti adalah error amannya. Kemudian privilege escalation itu berarti adalah cegah akses ilegal. Kemudian untuk dari anti refreshing adalah lindungi dari code-nya. Kemudian untuk stress testing inilah berarti kita fokus ke bagian uji keamanannya. Oke, sekian untuk dari materi sampai ke bagian validasi attack surface. Selanjutnya nanti akan kita membahas di bagian manajemen untuk keamanan dari datanya.